Oke bang. Ayo. Lanjut. Ya bang, gimana bang? Ya. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya kami dari tim kuasa hukum Cut Sintiara Alona, yang dimana pada saat ini Cut Sintiara Alona CCA sudah ditetapkan sebagai tersangka di Subdit 5 Renata Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pertama-tama di sini saya ingin menyampaikan kami sangat mengapresiasi kinerja Polri, khususnya di Reskrimum Polda Metro Jaya, yang dimana telah melakukan atau berperang kepada prostitusi online anak di bawah umur. Kami mengapresiasi dan kami mendukung untuk menindak tegas siapapun yang diduga terlibat dalam prostitusi online, khususnya untuk anak-anak di bawah umur. Namun demikian, status daripada klien kami walaupun sudah tersangka tapi masih dalam azas praduga tak bersalah. Kami adalah kuasa hukum dari CCA tunggal, jadi kami tidak mewakili para tersangka lainnya, sehingga kapasitas kami hari ini hanya berbicara terkait dengan keterlibatan CCA. Kami berpendapat bahwa namanya sebuah usaha, dalam hal ini adalah hotel, pemilik hotel tentunya ada manajemen hotel yang dimana sudah jelas hotel milik CCA ini ada pengelolanya, ada pengelolanya, dimana rata-rata pemilik hotel itu menyerahkan 100% untuk pengelolaannya, untuk manajemennya kepada pihak yang ditunjuk atau yang dipercaya. Adapun terkait dengan peristiwa ini, kami juga ingin mendalami sejauh mana peran daripada CCA terkait dengan kasus yang membuatnya dia menjadi tersangka. Saya yakin saya cukup mengenal CCA semenjak dulu dan berapa kali saya menjadi kuasa hukumnya CCA. Tentunya CCA sangatlah tidak mungkin kalau dia dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri dengan menjalankan atau memberikan fasilitas untuk prostitusi online, khususnya untuk anak-anak di bawah umur. Jadi kami tentunya sebagai tim kuasa hukum akan mendalami dugaan-dugaan atau sangkaan-sangkaan dari pihak penyidik guna untuk meluruskan apa betul, alat buktinya seperti apa, dan sejauh mana CCA terlibat dalam kasus prostitusi online anak di bawah umur. Karena kita juga sama-sama ketahui banyak sekali hotel atau kos-kosan atau apartemen, apakah itu bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, dimungkinkan digunakan untuk hal yang terkait dengan prostitusi. Nah, pertanyaan saya, apakah ada contoh beberapa saat lalu tertangkap seorang public figure juga bersama seorang laki-laki dan mucikarinya, apakah itu pemilik hotel dijadikan tersangka? Nah, ini makanya saya pengen tahu, pengen gali lagi kepada Alona, dan kita betul-betul ingin membahas faktanya seperti apa. Karena kami yakin kalaupun memang keterlibatannya sejauh mana, alat buktinya apa. Ada info katanya Alona mengakui bahwa Alona mengetahui adanya prostitusi online
khususnya anak di bawah umur di hotelnya. Nah, itu yang kami akan gali, kami akan perdalam sejauh mana keterlibatannya dan alat bukti apa saja yang membuat Alona terjerat dalam peristiwa ini. Tapi sejauh ini mungkin Alona sendiri mungkin ada ngomong abang nggak sih mungkin apa gitu soal kasus ini? Apakah dari mengetahui adanya Jadi gini, kemarin Alona itu menghubungi saya lagi di luar kota ya. Dia berkomunikasi, Bang, saya saat ini ada di Polda, ya, ada dugaan terkait dengan hotel saya. Tapi nggak bisa banyak bicara karena memang komunikasi kan terbatas ya pada kemarin. Alona mengakui bahwa untuk menutup biaya operasional hotel yang sepi karena pandemi COVID, ini kalau itu kan masih katanya, ya, masih dugaan. Kami tentunya ingin betul-betul secara terang benderang bersama-sama bekerja sama dengan pihak penyidik, ya. Kami terus terang kami mendukung penyidik untuk agar kasus ini menjadi terang. Siapa berperan apa, siapa mengetahui bagaimana, sejauh apa keterkaitan dan alat bukti yang saling mengkaitkan mereka sehingga mereka menjadi tersangka. Gitu loh. Bang, itu pengakuan Alona itu benar, Bang? Gimana? Pengakuan Alona itu benar terkait biaya operasional hotel itu karena beberapa Saya belum dengar langsung dan saya belum lihat BAP-nya, ya. Saya belum dengar langsung dari Alonanya seperti apa atau kisahnya seperti apa. Karena kan memang lagi dalam proses pengembangan penyidikan. Ya, kami menghargai itu, kami menghormati itu, bahkan kami mendukung. Ya. Sehingga nanti pada saatnya mungkin dalam waktu dekat kami akan datang dan mendampingi Alona biar Alona cerita seperti apa sih yang sebenarnya supaya nggak simpang siur di mana di luaran. Manajemen kantor gimana, Bang? Gimana? Manajemen hotelnya sendiri gimana? Kalau saya justru berpikir kalaupun dugaan yang sementara ini ditemukan hasil dari penyidikan pihak penyidik, itu memang sudah sepantasnya pengelola atau orang yang diberikan kepercayaan oleh CCA ini bertanggung jawab. Itu sudah semestinya, sudah seharusnya. Cuma yang agak kami harus perdalam lagi, yang buat kami juga sementara ini belum yakin adalah keterlibatan pemilik hotel. Gitu loh. Apakah memang hotel itu dibangun untuk prostitusi? Kalau iya, buktinya seperti apa? Gitu loh. Jadi memang ini masih terlalu dini untuk kita bicara panjang lebar, ya Pak Agus ya. Ya. Kami hanya berpikir bahwa adanya dugaan khususnya CCA, karena kami adalah tim kuasa hukum CCA, ini masih dalam proses lebih jauh penyidikan dan nanti kita bisa sama-sama lihat lah hasilnya seperti apa. Bang, Alona sebagai pemilik hotel, Bang, tentunya mengetahui persyaratan segala macam. Tadi kami bilang bahwa tidak diperlukan KTP untuk masuk ke situ. Dan sementara dalam penggugatan kemarin katanya sebagai besar adalah anak-anak dari 30 kamar itu hampir penuh semuanya, Pak. Gimana, Bang? Ini juga kan perlu ditelusuri berdasarkan alat-alat bukti, ya. Saya yakin ada CCTV mungkin. Ya, apa ada bicara CCTV apa gimana? Ya, saya yakin di satu tempat pasti ada CCTV, orang keluar masuk, keamanan parkir kan ada. Ya, saya dukung ya para penyidik untuk menginvestigasi lebih jauh lagi apakah betul memang lalu lalang apa segala macam hari-harinya tempat tersebut diduga sebagai tempat prostitusi anak-anak di bawah umur. Karena kalaupun iya ya nanti berdasarkan alat bukti yang cukup, ya tentunya saya pribadi juga tidak mendukung. Saya pribadi juga mengecam. Ya, karena saya pribadi sangat-sangat mengecam adanya prostitusi online anak di bawah umur. Karena itu merusak generasi bangsa dan kami sangat tidak setuju. Tapi yang abang pernah di sosok CCA ini seperti apa sih, Bang? Artinya dia melakukan hal itu? Ini yang makanya saya ya akan gali lebih dalam kepada CCA-nya sendiri, gitu loh. Ya mungkin sama-sama bekerja sama dengan penyidik untuk membuat satu peristiwa ini terang benderang.
kami siap gitu ya. Bahkan kalau memang lengkap alat buktinya, para tersangka seperti mucikari ya, lalu pengguna jasanya, lalu pengelola hotelnya, pastinya ya kita lihat saja hasilnya seperti apa. Tapi abang tahu mungkin CCA ini punya hotel apa di situ aja atau ada di tempat lain mungkin, apa dia artinya bisnis yang dijalani salah satunya hotel itu atau cuma di situ aja? Sepengetahuan saya dari dulu memang dia usahanya kan kos-kosan ya. Kos-kosan. Sekarang juga saya mau tanya kembali, kalau kos-kosan disewa sama anak kuliah ya, anak di bawah umur lah misalnya, terus terjadi sesuatu, apa itu yang peristiwa itu serta-merta si pemilik kos-kosan itu terlibat, kan belum tentu ya. Makanya saya masih punya keyakinan ya, semoga saja keterlibatan CCA tidak lebih tidak kurang hanya sebagai pemilik hotel, bukan dengan sengaja dia tahu atau pengelola izin sama dia iakan silahkan, yang penting hotel gua penuh. Nah kalau itu lain cerita ya. Kalau itu sampai benar, mohon maaf saya harus katakan di depan saat ini kepada teman-teman dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya akan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum CCA apabila betul-betul dapat dibuktikan CCA itu ya, dengan sengaja ya memberikan izin atau memfasilitasi prostitusi online anak di bawah umur. Supaya mungkin dari kuasa hukum yang udah saat ini dijalankan untuk proses dari Kemarin gimana? Ya, jadi begini. Saat ini proses hukum terhadap klien kita sedang berjalan, ya. Dan kami pun kemarin sudah mendatangi Polda Metro Jaya, sempat berkoordinasi dengan pihak penyidik, dan kemarin disampaikan bahwa hari ini akan ada press release dari pihak Polda Metro Jaya. Setelah itu akan kita banyak lagi akan berkomunikasi. Kenapa? Karena sampai saat ini kita juga belum menerima ya surat penangkapan ataupun penahanan dari pihak kepolisian kepada keluarga ataupun kepada penasihat hukumnya. Dan kita harus tahu pasal apa yang diterapkan kepada klien kita. Karena harus diingat bahwa kalau mucikari, yang diduga mucikari dan juga sebagai pengelola itu ditangkap di lokasi. Tetapi klien kita malam itu tidak berada di lokasi. Dia justru berada di rumahnya, dan pagi dini hari jam 2.30 ditelepon sama karyawannya bahwa telah terjadi penggerebekan di hotel miliknya, sehingga dia langsung serta-merta datang ke Polda Metro Jaya. Dan setibanya di Polda Metro Jaya, di BAP dan lain sebagainya, akhirnya dia juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini kita belum tahu nih pasal apa diterapkan kepada klien kita. Makanya setelah kejadian ini, setelah dalam hal proses ini berjalan, ya kita juga akan minta komunikasi langsung dengan pihak kepolisian, supaya kita tahu persis perannya klien kita, Mbak CA ini seperti apa, ya Mbak CA ini seperti apa. Karena ini prosesnya masih berjalan, jadi kami juga berharap supaya proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kita juga dari pihak PH pasti akan melakukan langkah-langkah hukum. Ya, mungkin dalam hal sekarang ini karena ditahan itu adalah kewenangan pihak penyidik. Tetapi ditahan udah pasti polisi memiliki 2 alat bukti yang cukup. Sehingga kami PH juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian pasal-pasal apa yang diterapkan. Tadi jelas Pak Sunan sebagai ketua tim sudah menjelaskan bahwa kalau seperti yang tadi disampaikan bahwa benar hotel itu didirikan untuk memfasilitasi prostitusi, ya terutama kepada anak-anak, kami ya tadi sudah tadi Pak Sunan Kalijaga bahwa kami akan mengundurkan diri kalau itu benar. Namun sebagai PH kita pastinya akan melakukan investigasi, ya baik internal ataupun yang pihak terkait, supaya kasus ini harus terang benderang. Ya, jadi yang ditangkap itu orang yang benar berperan. Mucikari ya sebagai pelaksana hotel itu, jangan sampai pemiliknya yang tidak tahu menahu juga akhirnya dilibatkan ke dalam hanya karena dia sebagai pemilik. Nah ini perlu kami jelaskan seperti itu. Untuk keluarga dari CCA sendiri seperti apa Bang? Mengetahui CCA sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini? Jadi kemarin adanya juga ada di Polda Metro. Ya saat ini mereka sempat ketemu sama CCA sendiri di tahanan. Intinya CCA saat ini masih dalam keadaan sehat
Ya mereka harapkan supaya proses hukum bisa berjalan dengan baik dan transparan. Dan mereka juga minta dukungan doa kepada masyarakat dan juga kepada tim penasihat hukum bekerja maksimal dalam hal mengungkapkan fakta yang sebenarnya seperti apa. Supaya jangan sampai CCA ini ya dilibatkan hanya gara-gara dia sebagai pemilik hotel, bukan sebagai yang berperan di dalam, karena dia tidak berada di lokasi pada saat itu kejadian. Adanya juga tersangka. Mana? Adanya ditetapkan atau ditetapkan jadi tersangka selain CA. Ya kalau itu bukan ranah saya untuk bicara karena kami kuasanya tunggal nih, hanya kepada Tapi ada beberapa teman dari tim hukum belum tanda tangan, jadi kemarin sudah ditandatangani. Dulu bang, putar bang. Naikkan bang, naikkan. Bang.